Di sebuah desa terpencil di tanah Kanaan, hiduplah seorang pria bernama Yehuda. Sebagai salah satu anak dari Yakub, Yehuda adalah seorang yang sangat dihormati dalam suku Israel. Namun, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, ia sering kali terjebak dalam keputusan-keputusan buruk yang membawa malapetaka bagi keluarganya. Yehuda memiliki 3 anak laki-laki, Er, Onan, dan Shelah. Er, anak sulungnya, adalah pria yang memiliki potensi besar, namun ia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Dalam cerita yang kelam ini, Tuhan melihat kejahatan yang ada dalam hati Er dan memutuskan untuk menghukumnya. Er mati, dan dengan kematiannya, Yehuda merasa cemas. Akan tetapi, seperti halnya keluarga-keluarga besar pada masa itu, ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu kewajiban Lewiret. Menurut tradisi, jika seorang pria mati tanpa meninggalkan keturunan, maka saudara laki-lakinya harus menikahi janda saudara itu untuk memastikan keturunan tetap hidup. Tamar, istri Er, kini menjadi janda dan menanti dengan sabar untuk menikahi Onan, saudara kedua yang belum menikah. Onan seharusnya mengambil tanggung jawab itu, tetapi ia melihatnya sebagai beban yang tidak ingin ia pikul. Ia tahu bahwa jika ia menikahi Tamar dan memiliki anak, maka anak itu akan menjadi ahli waris bagi Er, bukan untuk dirinya. Menghadapi dilema moral, Onan memilih untuk melanggar kewajibannya. Setiap kali ia tidur dengan Tamar, ia sengaja menggagalkan tindakan itu, menghindari ejakulasi di dalam tubuhnya. Dalam pikirannya, ia merasa telah menemukan jalan pintas. Ia menganggap ini sebagai tindakan yang menguntungkan dirinya. Meskipun ia tahu itu adalah penipuan terhadap hukum Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Karena kedegilan hatinya dan pengingkaran terhadap kewajiban keluarga, Onan dihukum mati oleh Tuhan. Kehilangan 2 anak dalam waktu yang singkat membuat Yehuda terpuruk dalam kesedihan. Tetapi ia masih memiliki Shelah, anak bungsunya. Namun Yehuda merasa cemas. Ia takut jika Shelah menikahi Tamar, maka Shelah pun akan mati seperti kakak-kakaknya. Sebagai seorang ayah, Yehuda berjanji untuk memberikan Shelah kepada Tamar begitu ia cukup umur. Namun janji itu tergantung dan akhirnya dilanggar. Yehuda memilih untuk tidak memenuhi janjinya kepada Tamar. Ia membiarkannya hidup dalam kesepian, seolah-olah hidup Tamar tidak penting. Yehuda mengabaikan tanggung jawabnya dan lebih memilih untuk menjaga anaknya daripada memenuhi kewajiban sosial dan agama yang harusnya ditepati. Namun Tamar tidak tinggal diam. Merasa bahwa ia telah ditipu oleh Yehuda, ia menyusun rencana untuk menuntut keadilan. Pada suatu hari, setelah mendengar bahwa Yehuda sedang dalam perjalanan, ia mengenakan pakaian pelacur dan menunggu di sepanjang jalan. Yehuda yang tidak mengenali Tamar mendekatinya dan berbuat dosa. Setelah kejadian itu, Tamar hamil. Ketika Yehuda mengetahui bahwa Tamar mengandung, ia marah karena menurut hukum, seorang perempuan yang berzina harus dihukum mati. Namun, ketika Tamar menunjukkan bukti bahwa Yehuda sendiri adalah ayah dari anak itu, Yehuda akhirnya mengakui kesalahannya. Dengan malu, ia mengakui bahwa ia telah melanggar janji dan menempatkan Tamar dalam posisi yang sangat sulit. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Namun salah satu pelajaran terbesar adalah tentang tanggung jawab dan pilihan pribadi yang membawa konsekuensi jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Er, yang hidup dengan egoisme dan kesombongan, akhirnya dihukum mati karena kejahatan yang dilakukan. Onan, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kewajiban keluarga, juga dihukum karena memilih untuk menghindari tanggung jawab. Namun, kisah ini juga mengungkapkan bahwa bahkan dalam kejahatan ada ruang untuk keadilan. Tamar, yang disia-siakan oleh Yehuda, akhirnya mendapatkan keadilan dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menipu takdir. Pada zaman modern, kita mungkin tidak lagi berbicara tentang tanggung jawab, Lewiret, atau hukum kuno, tetapi prinsip yang sama masih berlaku. Dalam dunia yang penuh dengan keinginan pribadi dan kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab, kisah Onan mengingatkan kita bahwa menghindari tanggung jawab seringkali membawa dampak yang lebih besar dan merugikan. Onan dalam konteks modern
bisa dilihat sebagai simbol dari mereka yang berusaha menghindari konsekuensi dari tindakan mereka, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, atau masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks hubungan seks, kita sering mendengar tentang orang yang ingin menghindari tanggung jawab atau konsekuensi dari tindakan mereka, seperti penggunaan kontrasepsi atau perilaku seksual yang disengaja. Namun, sama seperti onan, ini bisa menjadi cara untuk menghindari tanggung jawab jangka panjang, terutama dalam hal prokreasi dan komitmen. Dari sinilah muncul istilah onani itu. Pandangan Gereja Katolik tentang masturbasi tidak jauh berbeda dengan prinsip yang diajarkan melalui kisah onan. Dalam Katekismus Gereja Katolik, masturbasi dianggap sebagai perbuatan dosa karena menyalahgunakan kemampuan seksual yang seharusnya digunakan dalam hubungan pernikahan yang terbuka untuk kehidupan. Masturbasi seringkali dikaitkan dengan keinginan seksual yang egois, yang tidak mengarah pada pengungkapan cinta sejati atau prokreasi, yang merupakan tujuan Tuhan dalam menciptakan seksualitas. Selain itu, tindakan onan yang dengan sengaja menghindari prokreasi dianggap menyimpang dari tujuan ilahi dari seksualitas, yaitu untuk mengungkapkan cinta dalam pernikahan dan untuk menciptakan kehidupan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa seksualitas harus digunakan untuk melayani orang lain dan membawa kebaikan baik secara pribadi maupun dalam konteks keluarga. Namun, Gereja Katolik juga menekankan pentingnya pertobatan bagi mereka yang terjebak dalam kebiasaan masturbasi atau perilaku seksual yang salah. Sakramen pengakuan dosa adalah jalan bagi umat untuk kembali ke jalan Tuhan dan memperbaiki kesalahan mereka. Kisah Kejadian 38 bukan hanya tentang sejarah kuno, tetapi juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab, pilihan moral, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Kehidupan onan adalah pengingat bahwa menghindari tanggung jawab, apapun bentuknya, bisa berakhir dengan kehancuran. Dalam dunia modern, ini bisa merujuk pada banyak hal, dari hubungan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Di mata Gereja Katolik, tindakan seperti masturbasi atau penghindaran tanggung jawab seksual adalah penyalahgunaan dari hadiah seksual yang Tuhan berikan, dan oleh karena itu harus dihindari demi kebaikan spiritual dan moral.